warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa jaharat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, wabil khusus Fadilatul Habib Muhammad Bagir bin Abdul Qadir bin Adil, hafizahullah wa ra'ah wa mata'anallahu bituli hayatihi syarifah ma'a kamalis siha wal afiyah, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati segenap guru-guru agama, hadirin hadirat, bapak, ibu, adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Kembali kita sambung kajian di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Faqala Sayyiduna al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad, Sayyiduna al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin, ila an qala wa ammal farju fahifduhu muhimmun wa amruhu mukhdirun wa qad atna Allahu fi kitabihi 'alal mu'minina min ibadihi faqala fi athna'i wasfihim walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Kata beliau, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, melanjutkan akan pembahasan sebelumnya di dalam menjaga beberapa anggota tubuh kita. Di antaranya adalah menjaga farju kemaluan. Maka kata beliau, menjaganya itu amat sangat penting daripada segala macam kemaksiatan yang didapat daripada kemaluan. Dan bahkan kata beliau, urusannya itu mukhdirun, membahayakan sekali. Namun apabila ada orang di antara kita yang mampu menjaganya, mampu menjauhkan kemaluannya daripada hal-hal yang dimurkai oleh Allah, maka sungguh Allah telah menyanjung dan memuji orang-orang yang betul-betul beriman di dalam Al-Quran daripada hamba-hamba Allah. Dan bahkan Allah mensifati mereka dengan sifat yang tadi, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang beriman itu, betul-betul beriman itu adalah orang-orang yang menjaga akan kemaluannya. Dia tidak menggunakannya di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali ala azwajihim, terhadap istri-istri mereka, atau malakat aimanuhum, hamba sahaya kepemilikan mereka, maka fa innahum ghairu malumin, kemaluannya dibuat untuk itu semuanya, istrinya dan sebagainya, maka tidaklah tercela, tidak mengapa. Itu memang diperbolehkan di dalam agama. Namun kata Allah, faman ibtagha wara'a dzalika, namun siapa orang di antara kita yang mencari kebalikan daripada itu semuanya, intinya bermaksiat, dia gunakan bukan kepada istrinya, dia gunakan bukan kepada hamba sahayanya, maka tentunya faulaika humul aadun, maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas, mereka orang-orang yang bakal celaka nantinya, wal iyadu billah min dzalik. Kemudian kata beliau, disebutkan di sini tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau ditanya mengenai aktsari ma yudkhilun nasa an-nara, faqala al-ajwafan al-famu wal farju. Tatkala Nabi ditanya mengenai apa sih gerangan yang amat sangat sering kali menyebabkan orang itu masuk neraka, apa gerangan yang
sering kali menyebabkan orang itu tersungkur masuk ke dalam neraka. Apa gerangan? Maka tatkala Nabi dilontarkan pertanyaan semacam ini, maka Nabi bersabda, Nabi menjawab, al-ajwafani, ada dua macam lubang kata Nabi. Yang pertama al-famu, mulutnya, dan yang kedua adalah al-farju, kemaluannya. Jelas nih, mulut juga bahaya. Dan bahkan banyak mungkin di antara kita yang mungkin maaf bisa jadi tersungkur nanti di hadapan Allah, tersungkur masuk ke dalam neraka. Itu bisa-bisa jadi mungkin gara-gara ya ulah daripada mulutnya, lisannya, illa hasaidu alsinatihim. Kan demikian, wal iyadu billah min dzalik. Begitu dengan kemaluannya kata Nabi. Begitu dengan kemaluannya. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, man waqahullahu syarra ma baina lahyaihi wa rijlaihi dakhala jannah. Siapa orang di antara kita, Bapak dan Ibu sekalian, yang Allah menjaga, ini siapa orang di antara kita yang Allah menjaga kita, syarra ma baina lahyaihi, antara keburukan, kejahatan antara dua tulang rahangnya dan dua kakinya, maka orang tadi akan dikehendaki oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau Allah itu menghendaki kebaikan di dalam diri kita, pasti Allah akan mudahkan kita untuk menjauhi bahaya yang didapat daripada lisan kita, antara dua tulang rahang dan juga antara dua kaki kita, yaitu kemaluan kita. Jelas nih. Dan pastinya kalau kita dimudahkan untuk menjauhi itu semuanya, pasti kita bakal masuk surga. Demikian ini setidaknya penguat daripada hadis yang di atas, karena memang gara-gara dua perkara inilah banyak orang itu masuk ke dalam neraka. Kemudian saya lanjut di sini kata beliau, fa'alaika ayyuhal mu'min bihifdi farijika wasta'in ala dzalika bihifdi qalbika an tafakkuri fi ma la yahillu laka. Kata beliau, maka sudah semestinya wahai orang yang beriman, untuk engkau senantiasa menjaga kemaluanmu dan mintalah tolong gitu nih, ala dzalika, atas yang demikian itu, dengan cara bihif di qalbika, dengan menjaga hatimu, anitafakuri, daripada merenungi, memikirkan fi ma la yahillu laka, tidak sesuatu yang tidak halal bagi kita. Terkadang kita ini bisa melakukan dosa daripada kemaluan kan gara-gara pertama kan tentunya dengan kita banyak memikirkan sesuatu yang tidak halal. Demikian gitu. Intinya kita mikirnya macam-macam, gitu, mikir yang ya senonoh atau macam-macam lagi, akhirnya mau tidak mau bangkitlah timbul syahwat kita. Akhirnya ya kita menggunakannya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin selamat daripada itu nih, menjaga kemaluan, maksudnya kita bisa menjaga kemaluan kita, ya tentunya kita harus menjaga hati kita. Jangan sampai kita merenungi, memikirkan sesuatu yang tidak halal bagi kita. Demikian nih, yang Allah haramkan bagi kita. Demikian. Kemudian wal hibba bi hibdi basarika 'anil nadhari ila ma la yajuzu lakan nadharu ilaih, dan juga sama kita menjaga pandangan kita daripada sesuatu atau pandangan-pandangan yang tidak boleh kita memandangnya. Demikian gitu, mandang yang macam-macam gitu nih. Mandang yang haram-haram atau mandang ya sekarang kan banyak gitu di HP itu macam-macam lagi. Banyak sekali di situ. Ini banyak sekali di itu. Kita mungkin kalau punya TikTok, lihat TikToknya, ya kan Fit, ya, ketawa Fit, paham betul ya. Kan demikian, setidaknya macam-macam lagi. Kita mau lihat kemana? Banyak, di YouTube ada, Facebook juga ada, semuanya juga ada, macam-macam. Karena tentunya itu semuanya bisa jadi yang kita lihat itu sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam agama. Kan dari situ menghayal, melihat yang mungkin yang semacam, akhirnya ya bersemayam dalam hati, akhirnya kita mau berhasratnya dalam sesuatu yang tidak diperkenankan dalam agama. Karena Nabi SAW pernah bersabda, al-ainu tazni, mata itu bisa juga berzina nih, ya karena memang memandang atau dia gunakan di dalam memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Mata pun juga diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Demikian nih, mata berzina ini dia melihat sesuatu yang haram. Kemudian wan nafsu, dirinya, hatinya, jiwanya, tatamana, baru dia memikirkan, baru nanti merenungi, baru nanti menghayal. Awalnya dari mata nih, awalnya dari mata, dilihat dulu, ini berbuat dosa sudah, baru nanti
bersemayam dalam hatinya, baru nanti terpikir macam-macam, gitu, menghayal macam-macam. Akhirnya wal farju yusaddiqu dzalika wa yukadzibu. Akhirnya ya kemaluannya bisa membenarkan apa yang dipikirannya dia atau mendustakannya. Intinya ya di situ nanti dosanya, gitu. Bisa jadi semacam itu. Ya kalau dia berzina, waliyadzubillah min dzalik. Kan dibikin waliyadzubillah, tapi tentunya kata Nabi berawal daripada pandangan kita. Demikian nih. Kemudian kata beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa taba'at kullal buhdi wahdar kullal hadari minaz zina wa minal liwa. Kata beliau, dan jauhilah dengan amat sangat jauh sekali, pokoknya menjauhlah, jangan sampai mendekat, hati-hati, berhati-hatilah dengan kewaspadaan yang amat sangat maksimal daripada perbuatan zina dan juga perbuatan liwat. Fa'innahuma, karena keduanya, bapak, ibu, adik sekalian, itu termasuk fawahish, termasuk perbuatan yang keji, al-muhlikah, yang bisa membinasakan kita. Wal kabairi, termasuk dosa yang besar, al-mubiqah, yang bisa menenggelamkan kita ke dalam neraka. Ini perbuatan tadi berzina dan berliwat. Berliwat itu sesama jenis lagi, sesama jenis. Waliyadu billah min dzalik. Waqad harramahumallahu tahriman syadidan. Sungguh Allah telah mengharamkan kedua hal tadi, zina dan liwat tadi itu, dengan pengharaman yang amat sangat besar sekali. Pokoknya amat sangat diharamkan sekali. Wa naha anhuma nahyan aqidan, dan bahkan Allah melarang ya, daripada melakukan keduanya dengan larangan yang amat sangat kuat sekali, pokoknya tidak tanggung-tanggung. Faqala ta'ala, dan bahkan Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan sesekali Anda itu mendekati berzina, jangan. Mendekati aja jangan. Ini ya mau tidak mau sekalian, pasti kalau kita main-main ya akan terjerumus. Intinya jangan sampai mendekati, itu pun juga termasuk dosa besar nih. Intinya berduaan atau macam-macam pegang-pegang dan yang lainnya, jangan sampai. Innahu kana fahisyah, karena itu sesungguhnya perbuatan yang keji dan sa'asabila, jalan yang buruk, jalan yang hina. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, waladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan Tuhan lainnya, dan orang-orang yang tidak membunuh orang lain di dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya, kecuali bilhaq, kecuali dengan alasan yang benar. Ya, karena mungkin maaf dia dikisos karena dia membunuh kemudian balik dibunuh, ya itu kan ada alasan yang tepat, ada alasan yang dibenarkan dalam agama. Tapi kalau kita membunuh gitu aja tanpa ada alasan, ya jelas itu perbuatan yang amat sangat diharamkan. Kan demikian. Jadi intinya kata Allah, dan mereka yang tidak menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, tidak membunuh orang lain, dan tidak berzina. Ini adalah orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah, "Wa man yaf'al dzalika", namun siapa orang yang melakukan itu semuanya, intinya melakukan, ya dia menyekutukan Allah, dia membunuh orang lain tanpa ada hak, dia berzina, maka yalqa azama, dia akan mendapati siksaan yang amat sangat pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di antara siksaannya, yudha'af lahul azab, akan dilipat gandakan baginya siksaan daripada Allah yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak. Wa yakhlud fihi muhana, dan siksaan tadi akan dia dapat nanti kekal terus menerus, muhana, dia dalam keadaan terhinakan. Illa man taba, kecuali kalau dia bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihah, dan dia beramal soleh, faulaika, maka mereka-mereka yang bertaubat kepada Allah, yang beriman, yang kemudian beramal soleh untuk menghapus kesalahan-kesalahan sebelumnya, maka mereka-mereka adalah yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, mereka adalah orang-orang yang Allah ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan maka Allah lah Maha Pengampun dan Maha Pengasih.
Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak ada orang yang berzina di waktu dia berzina dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-muqimu 'ala zina ka'abidi wathanin. Orang yang terus-menerus, orang yang selalu melakukan zina, perbuatan zina, maka layaknya dia orang yang menyembah berhala. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, inna zunata ya'tuna tashta'ilu furujuhum naron. Bahwasanya orang-orang yang berzina itu nanti di hari kiamat kelak nih, dia akan datang menghadap Allah itu di hari kiamat kelak nih, dalam keadaan kemaluan mereka itu menyala-nyala dengan api. Waliyadzubillah min dzalik nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Nabi bersabda, salatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang nih yang mana Allah nanti tidak akan memperdulikan dia di hari kiamat kelak, dan Allah tidak akan menyucikan mereka, dan Allah tidak akan memandang mereka dengan pandangan rahmat, dan bagi mereka azab yang amat sangat pedih. 3 orang ini yang memang waktu di dunia dia berbuat kemaksiatan yang amat sangat besar. Yang pertama kata Nabi, syekhul zani, orang yang berzina. Bahasanya syekhun dan orang tua. Maksudnya di sini adalah orang yang sudah menikah, kemudian dia berbuat zina, demikian nih. Ya, karena nanti statusnya adalah muhson dia nih. Zaninya itu zani muhson. Intinya orang yang tua yang berzina, tua-tua keladi lah bahasa ini, cari kemana-mana, sudah tua berzina. Kalau kawin lagi tidak apa-apa sis, kalau mau nikah lagi disilahkan sis, 2, 3, 4 silahkan. Ini kita bicara berzinanya nih. Ya, terkadang orang cuma gitu aja, mau happy-happyan aja. Maka bagaimana kalau dia berzina? Oh, fatal, berat nih. Allah tidak akan memandangnya nanti dengan pandangan rahmat. Yang pertama adalah orang tua yang berzina. Kemudian wa malikun kadzab. Yang kedua adalah seorang penguasa yang pendusta. Dan yang ketiga adalah ailun mustakbirun, yaitu orang yang tidak mampu, tidak punya, orang yang miskin tapi gayanya selangit. Gayanya itu sombongnya luar biasa. Demikian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam hadis yang lain, inna zina yajlibul faqra. Yang namanya berzina itu Bapak Ibu sekalian, walaupun mungkin mawih nyaman sesaat, tapi dampaknya itu bisa menyebabkan kita fakir, bisa mendapatkan kefakiran gara-gara kita berzina. Ini waliyadzubillah min dzalik. Kemudian dalam hadis yang lain kata beliau, annahu ya'ti ala ahli al-mauqif rihun muntinatun tu'dhi kulla barrin wa fajirin ghayatal adab. Bahkan nanti Bapak dan sekalian di hari kiamat kelak nih, tatkala semuanya berkumpul nih di suatu tempat di mahsyar, maka mereka akan mencium bau yang tidak enak. Baunya itu amis, bau yang amat sangat menyengat, tidak enak, yang membuat orang yang baik dan orang yang bejat itu merasa tidak nyaman dengan itu. Yang bejat aja tidak mau menciumnya. Demikian nih, baunya tidak nyaman. Fayuqalu lahum, maka dikatakan bagi mereka, ketahuilah nih, bau yang tidak enak ini nanti di hari kiamat ini, bau yang tidak sedap ini, semua orang terganggu, yang baikkah yang tidak baikkah semuanya bakal terganggu dengan bau tersebut. Ini kata Nabi di waktu itu nih, dikatakan hadhihi raihatu furujiz zina. Ini lo baunya kemaluan orang yang berzina waktu di dunia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil hadis sahih, dalam hadis yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a az-zunata waz-zawaniya fi mithli tanur ya'tihim lahabun nar min asfalihi fayasihuna wa yartafi'una. Wa dzalika min anwa'i ta'dzibillahi iyyahum fil barzakh. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu atau diperlihatkan, Nabi melihat orang-orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu nanti mereka itu fimit litanur, seperti kayak di tungku besar nih, masuk di dalam tungku besar. Ya'tihim lahabun nar, yang melahap mereka lagi api yang amat sangat dahsyat di dalam tungku tersebut dari bawahnya, ya kan memang kayak digoreng gitu nih, kayak digoreng. Mau tidak mau api dari bawah itu ya mungkin asapnya itu kayak melahap-lahap di atas dia di dalam tersebut, di dalam tungku tersebut. Akhirnya yang di dalam tungku tadi, yang di dalam
wajan tadi atau wadah tadi yang dibakar di bawah tadi ini. Fayasihuna yang di dalam itu menjerit, wartafiuna, pokoknya teriak-teriak histeris pokoknya sudah. Tidak karuan mereka karena dibakar hidup. Badalika, dan itu semuanya min anwa'i ta'dzibillah, termasuk macam-macam azabnya Allah iyahum kepada mereka fil barzah. Ini baru di barzah ini, belum di nerakanya, belum nanti tambah dahsyat lagi. Kita di barzah aja sudah dapat siksaan yang model semacam ini nih. Dalam kubur aja sudah semacam ini. Bayangkan kalau nanti di waktu betul-betul di dalam neraka, waliyadzubillah min dzalik. Kemudian waqala Allah Ta'ala fi dzikri ihlaki qaumi Lut, dan Allah SWT mulai menyebut di dalam cerita binasahnya kaumnya Nabi Lut. Kan tadi ma'ami zina dan juga liwat. Ini dua-duanya adalah dosa yang amat sangat besar. Jadi di sini Allah mulai menyebut nih di dalam binasahnya kaumnya Nabi Lut. Hina amilu bil fahisyah, tatkala mereka itu melakukan dengan pekerjaan yang keji tadi, yaitu liwat. Wa asarru 'alaiha, dan mereka terus-menerus melakukannya. Maka kata Allah dalam Al-Quran, falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Tatkala datang sudah keputusan Allah kepada mereka, maka kami, kata Allah, hempaskan mereka, kami jadikan gitu nih, aliyah hasab, yang di atas tuh kami taruh di bawah. Jadi pokoknya ditumplakkan gitu nih, dihempaskan, dihancurkan, memang ditumplakkan gitu nih. Pokoknya dihancurkan nih. Kemudian nggak cukup di situ, ya, nggak cukup di situ. Yang di atas taruh di bawah, nggak cukup di situ. Wa amtorna, mereka itu kami hujani dengan apa nih, terus menerus, hijaratan, batu min sijilin mandud, dari tanah yang terbakar. Pokoknya dihabisi, bertubi-tubi dikasih dihujani dengan batu-batuan yang terbuat daripada tanah yang membakar, sampai segitunya nih. Kemudian musawwamatan inda rabbika, semua itu sudah tertulis di sisi Tuhannya, ada tulisannya, tidak bakal keliru, semuanya bakal kena. Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id, maka sisanya semacam itu tidaklah jauh dari orang-orang yang berbuat zalim. Maka tatkala Allah mengatakan atau berfirman di dalam ayat yang terakhir tadi, wa ma hiya minadh dhalimin biba'id, yang demikian itu tidaklah jauh dari orang-orang yang berbuat zalim. Maksudnya, kata ahli tafsir, yang dimaksud dengan zalimina, orang-orang yang zalim itu layak mendapatkan sisanya semacam itu. Bukan semua orang zalim, ya, karena orang zalim kan macam-macam, berbuat kesalahan kan macam-macam, berbuat dosa macam-macam. Ini maksudnya kata ahli tafsir, yaitu orang yang mengamalkan sebagaimana amal mereka, yaitu berbuat liwat, gitu nih, senang dengan sesama, demikian nih. Intinya ya tadilah, pokoknya semacam itu. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian bahkan kata Habib Abdullah Haddad, kata beliau, balaghana, untuk menguatkan ayat di atas tadi nih, wa ma hiya biba'idin minadh dhalimin tadi nih. Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Ini, jadi kata ahli tafsir tadi, wa ma hiya biba'idin minadh dhalimin, maksudnya dhalimin itu adalah alladzina ya'maluna bi amalihim tadi. Itu sebagai penguat. Habib Abdullah Haddad belum menceritakan bahwasanya sampai ke telinga kita bahwasanya ada dua orang laki-laki, yang mana dua laki-laki ini ya'malani hadil fahisyah, dia itu mau berbuat liwat gitu, sesama mereka berdua tadi itu, yang amat sangat keji. Fi baitin, dalam satu rumah, tiba-tiba mau wa min fawqi safihi, di atas nih, dari arah atas rumahnya, di atapnya itu tiba-tiba mau ada batu gitu nih, minal hijarati, yang tadi sesuai yang disebutkan di atas tadi, seperti ayat Al-Quran tadi, ursat ala qaumi Lut, sebagaimana yang telah diberikan kepada kaumnya Nabi Lut. Akhirnya batu tadi itu yang dari atas tadi itu menembus, fakharraqal hajaru as-saqfa, kemudian batu tadi itu bisa menembus atap tersebut. Akhirnya wawaqa alaihima, kena keduanya, fa'ahlakahuma, maka batu tadi itu membinasakan mereka berdua. Fabalwadzalika ba'du salaf, maka cerita ini terdengar oleh sebagian para salaf. Ini ceritanya ini ya. Akhirnya kata orang-orang salaf dari orang-orang dahulu mengatakan bahwasanya shadaqallah, Allah Maha benar. Allah benar. Karena memang ayatnya wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Jadi intinya siksaan ini tidak bakal jauh-jauh daripada orang yang model semacam ini. Intinya kalau mungkin kita berbuat liwat, maaf nih,
maka bisa jadi sanksinya berat, bisa jadi ya kita dihujani batu, sebagaimana batu dari itu menghujani kaumnya Nabi Lut, batu yang membakar, yang panasnya luar biasa. Waliyadzubillah min dzalik. Dan insya Allah mungkin kita akan lebih nanti Bapak sekalian di dalam pertemuan yang akan datang. Masih walafiat. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dengari, apa yang kita baca, nasihat-nasihat daripada Al-Habib Abdul Haddad, mudah-mudahan menambahkan rasa takut kita kepada ancaman-ancaman Allah, siksaan-siksaan Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan untuk selalu beramal soleh dan dijauhkan daripada perbuatan maksiat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung nantinya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang bisa berbuat, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.